Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spiritual Override. Orang-orang pun bergegas pergi ke turnamen karena sebentar lagi akan dimulai. Sementara itu, ada seseorang yang juga sedang menuju ke tempat turnamen. Kembali ke turnamen, pembawa kuas bilang, kompetisi kali ini cukup sulit dikarenakan banyaknya jenius yang ikut serta. Setelah hal tersebut, seseorang pun tiba di sana, dan ia pun langsung saja mengarahkan pandangannya kepada Cuyun. Di sisi guru Yang dan muridnya, mereka pun didatangi oleh tetua Bai dan lainnya. Para tetua pun membicarakan bahwa para peserta kali ini cukup bagus. Saat itu tetua Gu pun tiba di sana. Ia pun menanyakan kepada guru Yang, apa guru Yang sudah memikirkannya. Guru Yang pun mengatakan dalam pemilihan ini ia sudah memilih beberapa. Hingga pada akhirnya pemilihan 5 aula pun akan dimulai. Kemudian pembawa acara pun mengumumkan larangan dalam pemilihan ini. Yang pertama, mereka yang bertarung secara pribadi akan didiskualifikasi. Dan juga mereka yang memiliki kultivasi di atas tahap 8 bisa ikut serta. Setelah hal tersebut, pembawa acara pun mulai menyeleksi para peserta di sana. Hingga pada akhirnya, pembawa acara pun mengusir peserta yang kultivasinya di bawah tingkat 8. Di saat itu, pembawa acara pun menyarankan Cuyun untuk pergi. Dikarenakan Cuyun hanya di tingkat 9 kultivasi. Namun dengan santai Cuyun mengatakan bahwa ia sudah memenuhi syarat. Dan tiba-tiba saja seorang peserta pun membela Cuyun, dikarenakan tidak seharusnya pembawa acara mengusir Cuyun. Setelah hal itu, Cuyun pun berterima kasih pada peserta itu. Kemudian peserta itu pun memperkenalkan dirinya, yaitu bernama Yu Sun Feng. Ia pun menawarkan Cuyun menjadi temannya. Hingga pada akhirnya mereka pun berkenalan. Ia juga menceritakan perjalanannya adalah mencari teman. Namun di saat itu dua teman Sun Feng yaitu si Kiro dan juga Lantian tiba di sana. Hingga akhirnya mereka semua pun berkenalan. Tapi Nona Kiro mengingatkan Cuyun untuk jangan mendekati Xiao Feng, dikarenakan Xiao Feng menjengkelkan. Ditambah lagi Kuan Yu juga ada di sana. Dengan sombong ia pun mengatakan ia akan membuat Cuyun merasakan kekuatannya ketika di arena. Sementara guru yang mengatakan hati Cuyun lebih tenang kali ini. Namun tetua Gu berkata tanpa kekuatan Cuyun tetap saja lemah. Di sisi Kuan Yu, ia pun memprovokasi Cuyun dengan mengatakan Liu Xiang adalah pelacur yang jatuh cinta kepada Cuyun. Hal itu pun membuat Cuyun marah dan ia pun langsung saja mengeluarkan pedangnya. Cuyun pun bilang apa yang baru saja Kuan Yu katakan. Namun Cuyun mengurungkan niatnya dikarenakan ada pembawa acara di sana. Setelah hal itu, Xiao Feng pun menanyakan apakah Cuyun mempunyai masalah dengan Kuan Yu. Di saat itu, Lantian pun mengetahui bahwa keluarga Chu telah jatuh dan juga menjadi olok-olokan dari keluarga Su. Kemudian tes pertama akan segera dimulai dan orang-orang pun mulai memasang taruhannya. Mereka pun memasang taruhannya pada Kiro dan juga Kuan Yu. Terlihat pembawa acara pun mengeluarkan sesuatu untuk tes pertama ini. Ia menjelaskan di tahap ini ada 2 ujian, yaitu memeriksa tingkatan dan juga senjata spiritualnya. Ditambah lagi, mereka yang melampaui level 5 akan lulus, dan sisanya tidak lolos. Hingga pada akhirnya, kelompok pertama pun akan maju untuk tes pertama ini. Pembawa acara pun bilang, kelompok pertama ini setiap orang hanya memiliki senjata spiritual tingkat 2. Dan akhirnya mereka pun tidak lolos. Begitu juga dengan kelompok berikutnya. Melihat hal itu, Nona Yunian pun mengatakan ujian ini hanya penyatuan dengan senjata roh. Namun mengapa ketat sekali? Guru Yang pun menjelaskan penyatuan senjata roh adalah pemahaman tentang senjata rohnya. Dengan begitu, semakin tinggi penyatuan yang dimiliki, maka mempunyai kekuatan lebih dengan senjata rohnya. Sementara Li Chuan di tingkat penyatuan 3, ia pun lolos pertama dalam tes ini. Orang-orang pun membicarakan jika ingin lulus pada tahap ini, mereka harus ada di tahap pengumpulan jiwa. Kemudian Xiao Feng dan Nona Kiro juga lulus dalam tes ini. Setelah hal itu, Xiao Feng dan lainnya pun memuji Kiro. Namun di saat itu, Kuan Yu pun justru mengejek Nona Kiro. Kemudian pada tes selanjutnya, Kuan Yu juga lolos dengan hasil yang bagus. Mendengar hal itu, orang-orang pun membicarakan Kuan Yu yang jenius. Di sisi lain, tetua Gu pun berkata bahwa Kuan Yu telah memutuskan untuk bergabung dengan Aula Yungmeng-nya. Setelah hal tersebut, Kuan Yu bilang ia harap Cuyun lolos dalam tes pertama kali ini. Kemudian tibalah giliran Cuyun.
Chuyun pun mengetahui bahwa senjata spiritualnya sudah meningkat, dan ia pun tidak membiarkan orang jahat tahu akan hal ini. Namun untungnya untuk pemeriksaan ini tidak tinggi, dan juga bisa menyembunyikan teknik kultivasinya. Hingga pada akhirnya Chuyun pun mengeceknya, dan ternyata hasilnya senjata spiritual tingkat 1. Mengetahui hal itu, orang-orang pun meremehkan Chuyun. Namun ketika mengeceknya kembali, semuanya pun menjadi terkejut dikarenakan penyatuan senjata roh Chuyun tingkat maksimal, yaitu di level 7. Orang-orang di sana pun tidak menyangka artefak saja tak mampu menahannya, dikarenakan mungkin penyatuan senjata roh Chuyun lebih dari tingkat 9. Sementara itu, para tetua juga menjadi terkejut dengan level 9 penyatuan senjata roh yang dimiliki oleh Chuyun. Salah satu tetua juga berkata ia akan menerima Chuyun di aula jalan jika Chuyun bagus dalam pertandingan. Setelah Chuyun turun dari arena, Xiao Feng pun memuji Chuyun yang menakjubkan. Terlihat Nona Kiro dan Lantian juga memuji Chuyun seorang jenius yang sejati. Melihat hal itu, Kuan Yu bilang secara resmi ia akan mengalahkan Chuyun di arena. Setelah hal tersebut, muncullah seseorang yang menyuruh Kuan Yu dan timnya untuk pergi mengikutinya. Kemudian pembawa acara pun mengumumkan dari 300 peserta yang lolos hanya 64 orang. Ia pun menyuruh semua orang untuk beristirahat, dikarenakan untuk pertandingan besok. Di malam harinya, wali kota pun mengajak Chuyun makan di penginapan. Namun di saat itu, Yanxi pun menyelamatkan Chuyun yang akan diserang oleh seseorang. Chuyun bilang meskipun ada banyak peringkat bumi, namun juga ada tetua di tingkat langit yang tidak berani membunuh. Sementara di dalam restoran, Nona Yunyan pun tadinya akan memanggil Chuyun. Namun di saat itu gurunya pun melarangnya. Nona Yunyan bilang harus merekrut jenius seperti Chuyun, tapi guru yang mengatakan setiap tetua punya harga diri dan mereka tidak akan mengundang siapapun. Di keesokan harinya, gendang pun ditabuh, yang menandakan babak kedua akan segera dimulai. Terlihat para penjudi pun bertaruh dengan jagoannya masing-masing. Sementara penjudi yang sebelumnya yang memilih Chuyun, ia pun menjadi ragu dikarenakan tidak ada yang memilih Chuyun. Namun pada akhirnya ia pun menjagokan Chuyun kembali. Setelah hal itu, Xiao Fen bilang bahwa tadi malam ia mengumpulkan informasi tentang lawan. Namun Chuyun mengatakan bahwa pertarungan tidak bisa diprediksi. Kemudian pembawa acara pun mengumumkan aturan babak kedua kali ini, yaitu selain senjata utama dilarang menggunakan benda lain dan juga tidak membunuh, dan yang kalah akan didiskualifikasi. Setelah hal itu, pembawa acara pun akan mengambil 2 nomor dari kotak ini untuk bertanding, dan para tetua pun akan menilai apakah mereka pantas direkrut oleh semua aula. Kemudian yang terpilih adalah nomor 46 dan nomor 27, dan mereka yang akan bertanding di arena. Setelah hal itu, pertarungan di antara mereka berdua pun akan segera dimulai. Namun, pembawa acara pun bilang mereka yang tak bisa melanjutkan pertarungan ataupun keluar dari arena, maka peserta akan dinyatakan kalah. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Tapi Xiao Feng menjadi kesal kenapa mereka tak langsung bertarung, dan justru mereka lama berancang-ancang. Kemudian pertarungan di antara mereka pun dimulai. Hingga pada akhirnya nomor 27 pun memenangkan pertarungan kali ini. Melihat hal itu, Xiao Feng bilang orang itu menang memakai hartanya. Namun Chuyun mengatakan dalam kompetisi kapasitas akan diukur. Kemudian pertarungan selanjutnya adalah Xiao Feng dan juga peserta nomor 29. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Melihat pertarungan itu, Chuyun pun mengetahui bahwa Xiao Feng memanfaatkan lawannya untuk mengatur ritme pertandingan. Kemudian Xiao Feng pun menyerang lawannya dengan serangan mental, dan akhirnya ia pun menang dalam pertarungan kali ini. 居然是金手。你输了。 Setelah hal tersebut, pertandingan pun terus berlanjut. Bahkan Nona Kiro saja menang mudah dalam pertarungannya. Orang-orang pun membicarakan bahwa Nona Kiro adalah jenius pertama di kota Heishu. Namun mereka juga berdebat tentang Kuan Yu yang sebenarnya jenius pertama di kota Heishu.
Saat itu, Kuan Yu pun memprovokasi Nona Kiro yang adalah jenis pertama di kota Hesu. Tapi Chuyun mengingatkan Xiao Feng dan lainnya untuk jangan meremehkan lawan. Ditambah lagi, Kuan Yu hanya sombong. Chuyun juga tahu Kuan Yu hanya unggul dalam pertarungan jarak dekat. Sedangkan senjata spiritualnya lebih untuk serangan jarak jauh. Kemudian, Kuan Yu pun menang dalam pertarungannya hanya dengan satu serangan. Melihat hal itu, orang-orang pun memuji Kuan Yu. Sedangkan Kuan Yu menatap Chuyun dengan penuh kebencian. Melihat hal itu, Xiao Feng bertanya pada Chuyun apa yang terjadi sehingga mereka berdua penuh dengan kebencian. Chuyun bilang Kuan Yu hanya musuh yang harus ia kalahkan. Sementara guru yang bilang bahwa Kuan Yu akan mudah lolos, sedangkan Chuyun akan berakhir dengan buruk. Namun Nona Yunian yakin bahwa Chuyun tidak akan mengecewakan gurunya. Setelah hal itu, pertarungan selanjutnya adalah antara Chuyun dan juga Zhongqin. Mendengar hal itu, Lantian bilang ia pernah mendengar nama Zhongqin. Namun terlihat Zhongqin belum muncul juga. Hingga pada akhirnya Zhongqin pun tiba dengan tubuh besar seperti bapak-bapak. Setelah hal tersebut, ia pun bersalaman dengan Chuyun. Xiao Feng yang melihat hal itu, ia bilang ini tidak adil dikarenakan lawan Chuyun begitu tua. Namun Zhongqin mengatakan bahwa ia baru berusia 18 tahun. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Xiao Feng yang melihat pertarungan tersebut, ia pun mengetahui bahwa Zhongqin ini memiliki serangan yang cepat. Terlihat juga tangan Chuyun menjadi bergetar akibat serangan dari Zhongqin yang diketahui beratnya ratusan kilo. Sementara Zhongqin bilang Chuyun cukup hebat dikarenakan mampu menerima serangannya. Kemudian Zhongqin pun menyerang Chuyun dengan sangat cepat menggunakan serangan batunya. Hingga pada akhirnya terjadi bentrokan hebat di antara mereka berdua. Namun Chuyun berhasil memenangkan pertarungan ini dengan serangan petirnya. 近身攻击灵活，远攻又有秘籍。分量力，一闪，那就大错特错了。小风，干嘛呢？ Setelah hal itu, Xiao Feng pun memuji Chuyun yang terlalu kuat. Tapi Chuyun bilang kelemahan lawan sangat mencolok. Di saat itu, Xiao Feng pun menjadi terpukau dengan kecantikan Su Qinwu yang menang dalam pertarungan setelah Chuyun. Bahkan Chuyun saja tidak menyangka kekuatan orang itu adalah teknik keluarga Su. Kemudian pertarungan para peserta lain pun masih terus berlanjut. Terlihat peserta yang bernama Lin Jianfei, ia pun ahli dalam menghancurkan senjata musuh. Ia pun mengatakan akan menunggu Chuyun di final nanti. 非擅长卸掉对手武器，果然名不古行云，我在决赛等你。 Setelah hal itu, Chuyun pun naik kembali ke arena untuk bertanding. Hingga pada akhirnya, Chuyun pun berhasil menang 13 kali dalam pertandingan ini. Para penjudi yang melihat hal tersebut, mereka pun menjadi senang. Dikarenakan tidak diragukan lagi bahwa Chuyun adalah kuda hitam. 明明只有错，竟然打败了10个。 Di sisi Nona Yunian, ia berkata kepada gurunya bahwa pertandingan Chuyun terlalu banyak. Tapi guru yang mengatakan salahkan saja Chuyun dikarenakan kesombongannya. Kemudian pembawa acara pun memperlihatkan nama 8 peserta terkuat dalam turnamen ini. Ia pun menyuruh semuanya beristirahat terlebih dahulu dan baru akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Setelah hal itu, pertarungan pertama di perempat final adalah Lin Jianfei dan juga Long Zhu. Kemudian pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Jianfei cukup kesulitan melawan Long Zhu. Terlebih lagi, Xiao Feng dan lainnya berkata, Jianfei tidak akan bisa mengalahkan Long Zhu tanpa memakai senjatanya. 这龙族以攻代守， 这个拆解手法使不出来了。 Di saat itu, Chuyun bilang kemampuan Jianfei meningkat pesat dalam serangan selanjutnya. Hingga pada akhirnya, Jianfei pun berhasil mengalahkan Long Zhu dengan menyegel bukunya. 升了数层，恐怕龙族防不住了。 我输了。
Chuyun pun mengatakan Jian Fei dalam jarak 1 kilo ia tidak bisa dikalahkan. Namun Jian Fei hanya bisa dikalahkan hanya dengan serangan fisik. Di sisi lain, para tetua aula pun akan terus menonton babak selanjutnya untuk menentukan pilihan mereka. Dan pertarungan selanjutnya adalah antara Chuyun dan juga Suling. Diketahui Suling ini berada di tahap 2 pengumpulan jiwa. Mengetahui hal itu, para penjudi pun meremehkan Chuyun. Namun penjudi yang menjagokan Chuyun, ia yakin bahwa Chuyun akan menang dalam pertarungan ini. Kemudian pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Chuyun pun kesulitan melawan Suling. Bahkan serangan Suling sampai membuat pedang Chuyun membeku. 近战不错，速战速决吧。 附带增重效果。 Setelah hal itu, Chuyun pun terus diserang sampai membuat ia hampir membeku. Di saat itu, Suling pun menyuruh Chuyun untuk menyerah. Namun, Chuyun mengatakan bahwa ia tidak terbiasa kalah. Kemudian, ketika Chuyun akan diserang kembali, Tetua Gu pun menyingkirkan Yang Si dan wali kota yang akan menolong Chuyun. Tapi akhirnya Chuyun pun bisa memberikan keadaan dan juga menang dalam pertarungan kali ini. 自会出手救人。我来。 Di sisi Tetua Gu, ia pun tidak menyangka ternyata Chuyun mampu mematahkan teknik yang akan menyerangnya. 这才配成为我的对手。 Setelah hal itu, babak selanjutnya adalah pertarungan antara Nona Qiro dan juga Li Chuan. Qiro pun mengatakan ia akan menahan diri ketika melawan Yi Chuan. Namun Yi Chuan mengatakan walaupun mereka teman, ia harap Nona Qiro bertarung serius dengannya. Kemudian pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Nona Qiro pun mengeluarkan segelnya untuk melemahkan serangan fisik. 谍阵，虚弱。 Namun meski begitu, Yi Chuan tak akan menyerah begitu saja. Hingga pada akhirnya terjadi kembali pertarungan di sana. Sementara Chuyun bilang ia khawatir kekuatan spiritual Yi Chuan akan habis, dikarenakan Yi Chuan sudah lama tersegel. Dan benar saja, Yi Chuan pun terlempar dari arena dan kehabisan kekuatan spiritualnya. 蝴蝶阵，见效。 只是体力消耗殆尽，性命无碍。 Chuyun pun memuji segel Nona Qiro yang luar biasa. Kemudian Xiao Feng pun memuji Nona Qiro yang cantik dan juga jenis nomor 1, dikarenakan ia takut dihajar oleh Nona Qiro, dikarenakan telah menyinggung dirinya tadi. Setelah hal itu, babak selanjutnya adalah pertarungan antara Xiao Feng dan juga Guan Yu. Saat itu, Nona Qiro pun menyuruh Xiao Feng menyerah saja. Namun, Xiao Feng tidak akan menyerah begitu saja. Kemudian, pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Xiao Feng pun memakai serangan mentalnya untuk menyerang Guan Yu. Namun, ternyata itu tak mempan sama sekali. Hingga pada serangan selanjutnya, Xiao Feng berkata bahwa ia menyerah dan juga kalah dalam pertarungan kali ini. 我最讨厌这种下三滥的招式，哼！竟然靠一只小老鼠偷。 我认。 Setelah hal itu, Guan Yu bilang kepada Chuyun bahwa ia tak suka diserang diam-diam. Daripada itu, ia pun membenci teknik kotor dari Xiao Feng. Di saat itu, Nona Qiro pun mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Guan Yu dan juga membalaskan dendam Xiao Feng. Setelah hal tersebut, bandara judi pun bertanya siapakah 4 orang ini akan mencapai final. Terlihat para penonton pun menjagokan pilihan mereka masing-masing. Di sisi para tetua, mereka pun menantikan pertarungan 4 orang tersebut. Kemudian pembawa acara pun bilang pertarungan semifinal akan diacak. Dan pertarungan pertama semifinal adalah Guan Yu dan juga Nona Qiro. Saat itu, Chuyun pun mengingatkan Nona Qiro agar ia berhati-hati dengan teknik 9 gelombang milik Guan Yu.
Namun sebelum pertarungan dimulai, pembawa acara pun mengatakan arena akan diubah agar peserta menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Kemudian Nona Kiro pun menegaskan ia akan membalaskan kekalahan Xiao Feng dalam babak sebelumnya. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai. Ditambah lagi, Guan Yu bilang bahwa ilusi kupu-kupu Nona Kiro tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan serangan 9 gelombangnya. 原来是幻想，蜻蜓点水。你这些灵力幻象，在我的碧波九节浪。 Setelah hal itu, pertarungan pun masih terus berlanjut. Di sisi Ye Chuan, ia pun mengatakan harusnya kekuatan Nona Kiro lebih kuat karena Nona Kiro ada di tahap 3 pengumpulan jiwa. Xiao Feng pun yakin bahwa Nona Kiro akan menang dalam pertarungan ini. Namun, Chuan mengatakan bahwa itu tidak mudah. Kembali ke pertarungan, Guan Yu bilang bahwa ilusi kupu-kupu Nona Kiro harus dilatih kembali, dikarenakan Guan Yu hanya mengendalikan aliran air saja. Sementara itu, tetua yang pun ragu ilusi kupu-kupu akan menyerang Guan Yu, dikarenakan Nona Kiro melawan teknik simen gelombang milik Guan Yu. Kembali ke arena, terjadi pertarungan sengit di sana. Hingga pada akhirnya, Nona Kiro pun terpental dan kehabisan energi spiritualnya. Dengan begitu, Guan Yu lah yang menang dalam pertarungan ini. 蝴蝶阵见效，输了，再来。有灵力耗尽，水千月。 Setelah pertarungan tersebut, Tetua Yang pun memuji teknik yang dimiliki oleh Guan Yu. Ia juga memuji Tetua Gu yang sangat jeli melihat bakat dari Guan Yu. Sementara Chuyun pun tidak menyangka dalam waktu singkat Guan Yu sudah melatih teknik 9 gelombangnya, yaitu hingga tahap keempat. Kemudian pertarungan selanjutnya yaitu antara Chuyun dan juga Jian Fei. Namun kita dialihkan sebelum itu, Tetua Gu pun menugaskan pada Jian Fei bahwa di babak kali ini ia harus membunuh Chuyun. Tetua Gu pun menjanjikan kepada Jian Fei bahwa Jian Fei akan menjadi murid utama di aula bela diri. Setelah hal tersebut, Jian Fei bilang bahwa lawan sebelumnya sangat lemah. Daripada itu, ia pun ingin bertarung dengan Chuyun. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Xiao Feng yang melihat pertarungan itu, ia pun menjadi terkejut dikarenakan mereka berdua adalah monster. Dikarenakan sering bertukar ratusan teknik. Ye Chuan juga bilang nampaknya di pertandingan sebelumnya, Jian Fei tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Kembali ke arena pertarungan, Jian Fei pun melancarkan serangan brutalnya untuk menyerang Chuyun. Hal itu pun membuat Chuyun mengeluarkan darah. Ditambah lagi, Jian Fei sudah menyegel pedang Chuyun. Di sisi para tetua, mereka pun terkejut dikarenakan Jian Fei memiliki bakat yang hebat. Terlebih lagi, Jian Fei memiliki teknik yang spesial. Salah satu aula bela diri Chang Feng akan berjuang untuk mendapatkannya. Kembali ke arena pertarungan, Chuyun pun mengeluarkan dua pedangnya. Melihat hal itu, para penonton pun menjadi terkejut. Hingga pada akhirnya terjadi kembali pertarungan di sana. Namun Jian Fei menjadi terkejut juga dikarenakan Chuyun mempelajari tekniknya, yaitu melucuti senjata. Setelah hal itu, Chuyun pun mengambil senjatanya kembali, dan ia pun mengeluarkan serangan petir dan berhasil menyerang Jian Fei. Melihat hal tersebut, Tetua Gu pun membuat pelindung di sekitar arena. Xiao Feng yang melihat itu, ia pun tak tahu apa yang terjadi karena serangan tersebut terlalu besar. Kembali ke arena pertarungan, di saat itu Chuyun pun diserang diam-diam oleh Long Zhu. Setelah hal itu, Chuyun pun menjadi gagal fokus. Melihat hal tersebut, Jian Feng pun sadar bahwa ia tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang Chuyun, dikarenakan tadi Chuyun menahan diri untuk tidak membunuhnya. Hingga pada akhirnya Jian Fei pun mengalah dan membiarkan dirinya dikalahkan oleh Chuyun. Setelah hal itu, wasit bilang turnamen berakhir dan final akan ditentukan besok pagi.
Kemudian Chuyun pun dibantu keluar dari arena oleh Yanxi. Mengetahui ada yang tidak beres, Guru Yang dan Nona Yunian pun akan pergi untuk melihat Chuyun. Sementara Guan Yu bilang nampaknya hanya ia saja yang bisa mengalahkan Chuyun. Kemudian di malam harinya ketika di kereta, Nona Yunian pun mengatakan nampaknya luka Chuyun disebabkan oleh seorang pembunuh. Nona Yunian juga menjadi heran akan hal tersebut. Karena meskipun ada lindungan dari tetua, tapi kenapa ada serangan diam-diam? Guru Yang pun menduga ini adalah ulah dari bos turnamen ini, yaitu Tetua Gu. Guru Yang pun mengatakan jika benar ini tindakan dari mereka, maka tak bisa dimaafkan. Nona Yunian juga berharap gurunya bisa melindungi Chuyun. Dikarenakan Chuyun merupakan seorang jenius. Mendengar hal itu, Guru Yang pun memberikan pil Huan Tian pada Nona Yunian, yaitu untuk diberikan kepada Chuyun, dan juga memastikan Chuyun akan bertarung di final besok. Sementara itu di restoran, para penjudi pun membicarakan acara final besok, yaitu antara Guan Yu dan juga Chuyun. Di antara mereka juga ada yang kesal dikarenakan Jian Fei dan Nona Qiro kalah, yang menyebabkan mereka kalah dalam taruhan. Di saat membicarakan hal tersebut, Jian Fei pun tiba di sana. Setelah hal itu, ia pun menemui Long Zhu. Dengan marah, Jian Fei pun mengatakan kenapa Long Zhu ikut campur. Long Zhu bilang ia tahu Jian Fei akan kalah. Namun ia tak menyangka bahwa Jian Fei akan membiarkan dirinya kalah dari Chuyun. Kemudian Jian Fei pun menanyakan soal kekuatan Chuyun pada Long Zhu. Long Zhu pun mengatakan dalam situasi terdesak Chuyun masih bisa menghindari jarum beracunnya. Dikarenakan misi mereka gagal, mereka pun tidak bisa masuk ke aula Yunmeng milik Tetua Gu. Tapi mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk ke aula Lin Xiao milik Tetua Yang. Kembali kepada Chuyun yang sedang memulihkan diri, saat itu Yanxi pun meminta maaf dikarenakan ia gagal melindungi Chuyun, yang menyebabkan Chuyun terkena racun. Chuyun bilang racunnya hampir tidak terlihat. Ia pun menyuruh Yanxi untuk pergi dan menyelidiki tentang Long Zhu. Setelah hal tersebut, Chuyun pun meminta bantuan pada wali kota untuk menemukan pil Kenshin untuknya. Tak lama setelah hal itu, ada yang mengetuk pintu Chuyun, dan ternyata ia adalah Nona Yunian. Nona Yunian pun bilang ini pil Huan Tian yang diberikan oleh gurunya, yaitu untuk mengobati luka Chuyun. Nona Yunian juga menanyakan tentang pembunuhnya. Chuyun pun mengatakan dikarenakan ia belum mati, pembunuhnya pasti tak akan tinggal diam. Namun yang pasti Chuyun harus menjadi juara pertama dalam pertandingan ini. Mendengar hal itu, Nona Yunian pun bilang tenang saja, dikarenakan ia dan wali kota akan melindungi Chuyun malam ini. Di keesokan harinya, wasit pun mengatakan jika Chuyun tidak datang ketika petasan ini meledak, maka Guan Yu akan menang tanpa bertanding. Tak lama setelah hal itu, Chuyun pun tiba di sana. Guan Yu pun bilang ia tak ingin dicap mengambil keuntungan dari Chuyun yang sedang terluka. Guan Yu pun meminta untuk menunda pertandingan ini. Kemudian Tetua Gu pun bertanya apakah Chuyun tidak bisa bertarung dikarenakan lukanya. Namun dengan santai Chuyun mengatakan bahwa ini tidak masalah. Hingga pada akhirnya pertarungan final pun dimulai. Terlihat Guan Yu pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Chuyun. 一开场就用尽全力。 Pertarungan antara Chuyun dan Guan Yu pun masih terus berlanjut. Saat itu Guan Yu bilang bahwa Chuyun telah mempermalukannya 1 tahun lalu, dengan mengatakan bahwa Chuyun ingin menikahi Liu Xiang daripada Guan Yu. Ditambah lagi memanfaatkan Yanxi untuk menginjak-injak harga diri Guan Yu. Terlihat Chuyun pun cukup kesulitan melawan Guan Yu. Melihat hal itu, Yichuan dan lainnya pun tahu bahwa Guan Yu menyembunyikan kekuatan aslinya. Kembali ke pertarungan, Guan Yu pun menyerang Chuyun dengan kekuatan gelombangnya. Namun terlihat Chuyun pun hanya menghindarinya saja. Hingga pada serangan selanjutnya, gelombang itu pun berhasil mengenai Chuyun. Melihat hal tersebut, Tetua Gu pun memuji teknik 9 gelombang milik Guan Yu. Ditambah lagi, ia juga sambil meremehkan Chuyun. Namun Nona Yunian mengatakan bahwa pertandingan ini belum berakhir. Tapi Tetua Gu bilang bagaimana Chuyun akan menang dikarenakan teknik 9 gelombang bisa bertahan dan juga menyerang. Sementara itu di arena,
Mereka berdua pun menyiapkan teknik untuk menyerang. Hingga pada akhirnya terjadi bentrokan hebat di sana. Namun terlihat Chuyun pun memasukkan sesuatu saat bentrokan itu. Dan akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkan Guan Yu. Dan ternyata teknik siman gelombang milik Guan Yu adalah milik Chuyun yang dijual di rumah bayi waktu itu. Di sisi tetua Yang, ia pun menjadi terkejut dengan cara Chuyun mengalahkan Guan Yu. Ia menduga kekuatan Chuyun sudah melampaui peringkat bumi. Namun di saat itu tetua Gu pun keberatan atas kompetisi ini, dan ia pun langsung menghampiri Chuyun. Ia pun mengatakan tidak ada peserta di arena yang bisa pergi, dikarenakan ini adalah hak istimewa dari para tetua. Kemudian tetua Gu bilang bahwa ia ragu dengan bakat spiritual milik Chuyun. Ia pun menjadi curiga Chuyun menggunakan benda peringkat tinggi. Daripada itu, ia pun akan menyelidiki hal ini. Mendengar hal itu, Chuyun pun menolak hal itu. Dikarenakan di setiap pertarungan, maka tetua Gu harus memeriksa setiap pemenangnya. Chuyun pun menduga tetua Gu hanya ingin membuat Chuyun terlihat buruk. Namun di saat itu, tetua Gu pun langsung menangkap Chuyun dan mengatakan Chuyun tak punya hak untuk menolak hal ini. Chuyun yang mendengarnya, ia pun mengetahui bahwa tetua Gu sudah mencoba beberapa kali untuk menyingkirkannya. Namun tetua Gu tetap akan menyelidiki hal ini dikarenakan ia menduga bahwa Chuyun telah curang. Terlebih lagi, Chuyun juga bisa mengalahkan orang yang lebih kuat daripada dirinya. Di saat itu, tetua Gu pun mengambil boneka Chuyun. Sementara Chuyun mengatakan bahwa ia akan melawan tetua Gu dikarenakan tetua Gu sudah menuduh Chuyun curang. Mendengar hal tersebut, tetua Gu pun berniat membunuh Chuyun, yaitu untuk menghindari masalah. Namun di saat itu, tetua Yang pun menghentikannya. Ia bilang jika Chuyun memang curang, maka harusnya Chuyun akan diadili oleh panitia turnamen di sini. Tetua Yang juga mengingatkan nanti orang-orang akan mengingat bahwa tetua Gu menghancurkan bakat seseorang dikarenakan hanya iri. Hal itu dibenarkan oleh Xiao Feng dan juga penonton lainnya. Mereka juga bilang, bisakah tetua Gu bertanggung jawab jika Chuyun tidak bersalah? Kemudian tetua Gu pun bertanya apakah boneka ini milik Chuyun. Di saat itu tetua Gu pun akan mengecek boneka Chuyun. Setelah mengeceknya, tersebarlah energi dingin dari seseorang yang ada di tahap langit. Tetua Gu pun mendesak agar Chuyun mengaku saja. Namun Chuyun bilang itu hanya boneka biasa saja. Setelah hal tersebut, tetua Gu pun akan menghancurkan boneka Chuyun. Sedangkan di sisi Chuyun, ia pun menghancurkan rantai yang mengikatnya. Ia pun menghancurkannya dengan menggunakan tekanan spiritual. Hingga pada akhirnya Chuyun pun menyerang tetua Gu dengan tebasan petirnya. Namun di saat itu tetua Gu pun masih bisa menahan serangan dari Chuyun. Kemudian tetua Gu pun kembali merantai Chuyun dan juga akan membunuhnya. Di saat itu, tetua Yang dan lainnya pun membantu menahan serangan dari tetua Gu. Dan tiba-tiba saja muncul batu reinkarnasi. Batu itu pun mengatakan ia akan membantu Chuyun. Chuyun pun bertanya siapa kau, dan ternyata ia adalah buku reinkarnasi. Terlihat batu reinkarnasi tersebut menyerap kekuatan spiritual Chuyun dan juga tetua Gu. Melihat hal tersebut, semuanya pun menjadi terkejut. Kemudian Chuyun pun menyerap habis kekuatan spiritual milik tetua Gu. Sementara Xiao Feng dan lainnya menjadi terkejut kembali dikarenakan Chuyun melakukan hal tersebut. Xiao Feng pun mengatakan bahwa sekarang Chuyun tidak lagi sejajar dengan mereka. Namun peserta yang tidak menyukai Chuyun, ia pun menduga bahwa Chuyun telah melakukan semacam teknik yang jahat. Kemudian tetua Yang pun mengumumkan pemenang turnamen 5 oleh bela diri adalah Chuyun. Mendengar hal tersebut, semuanya pun bersorak gembira. Namun berbeda dengan Guan Yu yang pergi dengan kesal. Ketika di jalan, Guan Yu pun bicarakan orang-orang bahwa ia sekarang hanyalah pecundang.
Bahkan jaket yang dipakainya adalah yang diberikan oleh Chuyun setelah dirinya kalah. Setelah sampai di rumah, Kuan Yu pun menangis dikarenakan kekalahannya dari Chuyun. Saat itu, pembantu Kuan Yu pun mengingat tentang Kuan Yu kecil yang menangis dikarenakan disebabkan oleh Chuyun. Setelah hal tersebut, orang-orang pun membicarakan Chuyun yang berhasil mengalahkan Tetua Gu yang ada di tahap langit. Ditambah lagi, setelah pertempuran, Tetua Gu pun menjadi membusuk dan juga ia menjadi tahap 1 bumi. Sementara 3 ketua sekte, mereka pun mendatangi kediaman Chuyun untuk mengajaknya bergabung. Namun dikarenakan 2 tetua malu, akhirnya Tuan Mo pun masuk untuk berbicara dengan Chuyun. Tapi setelah ia masuk, ia pun diperintah keluar oleh Yanxi dikarenakan Chuyun sedang tidur di kamarnya. Namun tetua yang masuk diam-diam ke ruangan Chuyun. Setelah masuk, ternyata Chuyun pun sudah menyadarinya. Kemudian tetua yang bilang bahwa ia sudah mengundang Chuyun ke aula bela dirinya. Namun mengapa Chuyun justru menyuruhnya untuk pergi? Di saat itu Chuyun bilang bahwa ia punya permintaan, yaitu ia ingin menjadi murid utama di aula bela diri Lin Xiao. Akan tetapi terlihat tetua yang pun keberatan, dikarenakan murid utama itu sebanding dengan seorang tetua normal, dan akan sulit jika Chuyun masuk dan juga langsung menjadi murid utama. Hingga pada akhirnya Chuyun pun menyuruh tetua yang untuk pergi, dikarenakan Tuan Mo dan sekte lainnya mengantri untuk Chuyun. Kemudian dikarenakan tak ingin kehilangan Chuyun, tetua yang pun dengan resmi menjadikan Chuyun sebagai murid utama di aula bela diri Lin Xiao. Setelah hal tersebut, tetua pun ada urusan lain, dan ia pun akan mengirim seseorang ke sini untuk membimbing Chuyun. Tetua yang juga mengingatkan di aula nanti pasti banyak yang tidak puas, dan Chuyun pun jangan bertindak ceroboh. Dan jika ada masalah bisa temui Qin Xianji. Sementara 3 tetua lainnya menjadi kesal dikarenakan tetua yang masuk lewat jendela untuk mengajak Chuyun. Kemudian tetua Bai pun bilang ia akan pergi untuk mencari rekrutan lainnya. Dan ternyata ia menemui seorang tuan muda yang sudah menunggunya. Tetua Bai pun mengatakan bahwa Chuyun sangat mencurigakan. Dan sekarang Chuyun pun direkrut oleh tetua Yang. Namun tuan muda bilang bahwa ia sudah mempersiapkannya. Kembali kepada Chuyun yang memegang token murid utama. Ia bergumam ketika di aula nanti, ia pun akan mencari cara untuk menyembuhkan Liu Xiang. Setelah hal tersebut, Yanxi pun masuk dan mengantarkan makan malam untuk Chuyun. Tapi Chuyun tahu bahwa Yanxi tidak akan masuk jika tanpa izinnya. Dan Chuyun pun mengetahui bahwa Yanxi sedang dikendalikan. Di saat itu, Chuyun pun harus segera menemukan cara untuk menghilangkan kendali ini. Hingga akhirnya, Chuyun pun mengetahui bahwa ini ulah dari sekte Tianyan. Kemudian terjadilah pertarungan di sana. Namun di saat Chuyun hampir dibunuh oleh Yanxi, Chuyun pun berhasil menyadarkan Yanxi dengan menancapkan jarum padanya. Sementara di luar, ternyata benar itu adalah tuan muda dari sekte Tianyan. Kemudian ketika Yanxi sadar, Chuyun bilang bahwa tadi Yanxi hampir membunuhnya, dikarenakan dikendalikan oleh sekte Tianyan. Setelah mengingatnya, Yanxi pun memohon hukuman kepada Chuyun. Tapi Chuyun mengatakan bahwa itu bukan niat dari Yanxi, dikarenakan memang sekte Tianyan yang mengendalikannya. Chuyun pun mengingatkan jika Yanxi tidak memiliki keraguan pada Chuyun, maka Yanxi tidak akan bisa dikendalikan. Mendengar hal itu, Yanxi pun mengakuinya, dikarenakan ia ingin mengetahui rahasia Chuyun bagaimana Chuyun bisa menjadi lebih kuat. Kemudian dikarenakan Yanxi sudah mengakuinya, Chuyun pun tidak akan melanjutkan penyelidikannya. Chuyun juga memberikan jarum beracun kepada Yanxi, dan Chuyun juga berjanji akan membawa Yanxi ke puncak bela diri. Setelah hal tersebut, Chuyun pun akan berkultivasi selama 2 hari. Ia mengatakan jangan ada yang mengganggunya. Lalu setelah Chuyun mengambil senjata yang akan membunuhnya, ia pun mengetahui bahwa sekte Tianyan adalah salah satu cabang dari sekte Xinchen. Dan mereka pun memiliki sebutan hidup atau mati ditentukan oleh surga. Chuyun pun tidak mengetahui mengapa sekte pembunuh ini mengincar dirinya. Hingga Chuyun pun menyadari ini adalah balas dendam atas tetua Gu waktu itu. Chuyun pun bertekad ia harus cepat memahami buku reinkarnasi. Dan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah sampai di tempat buku reinkarnasi, Chuyun pun mengetahui semenjak ia menerobos ke tahap pengumpulan jiwa,
pastinya ada perubahan. Kemudian setelah Chuyun membuka buku reinkarnasinya, Chuyun pun langsung disedot oleh bukunya. Ketika mendarat, Chuyun pun menjadi terkejut melihat di depannya terdapat burung Phoenix. Terlihat Chuyun juga melihat halaman buku reinkarnasi yang ada pada batu di sana. Setelah hal itu, Phoenix pun bertarung dengan harimau kuno yang ada di sana. Di saat itu, Chuyun juga mendengar suara dewa reinkarnasi yang mengatakan dua binatang itu bertarung 49 hari sampai mereka mati. Dan Phoenix pun meninggalkan roh dan darahnya di dunia ini. Kemudian Chuyun pun langsung mengambilnya. Namun, bola itu membakar kekuatan spiritual Chuyun sampai membuat Chuyun kesakitan. Setelah Yanxi mengecek keadaan Chuyun, ternyata Chuyun menerobos ke tahap 4 pengumpulan jiwa. Setelah hal itu, Yanxi pun melapor bahwa banyak orang yang memberikan hadiah pada Chuyun. Ditambah lagi, Tuan Yu juga mengutus seorang mengirim pesan bahwa Xiao Feng dan lainnya masuk ke aula bela diri lainnya. Dan ketika Chuyun sampai ke kota keisaran, mereka pun meminta Chuyun untuk menghubunginya. Yanxi juga bilang bahwa ada Yang Feng, yaitu murid dari tetua yang ingin bertemu dengan Chuyun. Mendengar hal itu, Chuyun pun akan menemuinya. Setelah hal tersebut, Chuyun pun mengetahui bahwa buku reinkarnasi penuh dengan misteri yang membuatnya menerobos tahap 4 pengumpulan jiwa. Dan Chuyun pun harus memahami buku itu untuk membawa Liu Xiang kembali. Sementara wali kota yang melihat murid utama dari tetua Yang, ia pun tidak percaya bahwa ia adalah murid utama dari sekte Lin Xiao. Hal itu pun membuat mereka berdua berdebat. Namun di saat itu Yanxi pun menyuruh mereka tenang. Tak lama setelah hal itu, Chuyun pun muncul di sana. Chuyun bilang bahwa ia sangat berhati-hati dikarenakan kemarin sekte Tianyan ingin membunuhnya. Kemudian setelah Yan Feng menunjukkan token murid utama kepada Chuyun, mereka pun akan berbicara. Chuyun mengatakan ia tak mengerti kenapa sekte Tianyan ingin membunuhnya. Yan Feng pun menduga mereka melakukannya untuk kelompok baru. Diketahui kelompok tersebut ada di kekaisaran, yaitu sekte Yunmen dan juga sekte Xinchen. Hingga akhirnya Chuyun pun memutuskan untuk menyelidiki dendam sekte Xinchen terhadap keluarganya. Chuyun pun menanyakan di mana tempat sekte Tianyan. Namun Yan Feng memperingati Chuyun untuk jangan mencari masalah dengan mereka, dikarenakan mereka memiliki banyak peringkat langit. Ditambah lagi ketua mereka adalah Dubu Kung Feng. Kemudian Yan Feng pun memberikan hadiah pada Chuyun, sekaligus surat yang dititipkan oleh Nona Yunyan. Dan ternyata isi surat tersebut adalah tentang penyakit aneh yang dialami oleh ayah Nona Yunyan. Terlebih lagi, Yan Feng juga tak tahu mengenai penyakit Petriakin. Hingga pada akhirnya, Chuyun pun akan pergi ke kota kaisaran. Ditambah lagi, ia pun akan mencoba mengobati Petriakin. Terlihat Yan Feng juga memberikan obat canglan pada Chuyun. Namun, Chuyun mengatakan bahwa obat tersebut tidak ada efeknya, dikarenakan itu belum diproses. Mendengar hal itu, Yan Feng pun menjadi kesal. Hingga pada akhirnya, mereka semua pun berangkat ke kota kaisaran. Sementara Liu Xiang berusaha untuk menuruni bukit dikarenakan ia ingin kembali kepada Chuyun. Setelah hal tersebut, Liu Xiang pun berada di istana es. Saat itu ia pun berharap bahwa Chuyun segera menjemputnya. Bahkan Liu Xiang menghayal bahwa Chuyun datang untuk menjemputnya. Namun ternyata ia adalah Bingli yang menawarkan makanan kepada Liu Xiang. Ia juga bilang bahwa nadi semen beku ketika meledak, maka semua yang ada di sisi Liu Xiang juga akan mati. Bingli melakukan hal ini yaitu demi kebaikan Liu Xiang. Terlebih lagi, Patriark Agung Istana Es mengetahui teknik untuk mengendalikan 9 nadi beku tersebut. Dan setelah Liu Xiang bisa mengendalikannya, maka ia pasti bertemu dengan Chuyun. Namun di saat itu Liu Xiang harus sabar, dikarenakan waktunya adalah 30 tahun. Tak lama setelah hal itu, muncullah tetua agung Istana Es yaitu Yusa. Terlihat ia pun ingin melihat Liu Xiang. Kemudian ia pun langsung mencekik Liu Xiang dan ia pun mengetahui bahwa Liu Xiang memakai obat dari Chuyun untuk mencegah energi dingin menyebar. Dan ia pun akan memakai batu pengendali hati untuk mencegah Liu Xiang mengingat tentang Chuyun. Tetua Agung pun berniat menghilangkan pikiran Liu Xiang dan juga menjadikannya sebagai boneka. Setelah hal tersebut, Yusa pun mencekik Liu Xiang kembali. Dan ia pun memperingati Liu Xiang bahwa ia tidak akan bisa kabur dari sini. Kalaupun Chuyun datang ke Istana Es, maka ia akan langsung mati membeku. Hingga akhirnya Yusa pun mulai memasukkan batu pengendali hati pada Liu Xiang.
Dan Liu Xiang pun akan kehilangan ingatannya tentang Cuyun. Yusa bilang setelah setengah bulan teknik pengendaliannya akan selesai. Diketahui ternyata Liu Xiang hanya digunakan untuk sumber daya kultivasi untuk Istana 9S. Sementara Liu Xiang yang dibekukan, ia pun mencoba melawan batu pengendali hati dengan masih mengingat masa kecilnya yang pergi untuk menemui Cuyun. Di sisi lain, Guan Yu yang mengetahui Cuyun sudah pergi ke kota kekaisaran, Guan Yu juga akan pergi ke sana dan juga mengembalikan jaket yang diberikan oleh Cuyun. Ia bilang ia tidak ingin berutang budi kepada Cuyun. Ditambah lagi, ia juga pergi ke kota kaisaran untuk bergabung dengan sekte Yungmeng. Sementara Cuyun dan lainnya sedang menaiki kuda untuk sampai ke kota kaisaran. Cuyun pun mengatakan agar lebih cepat sampai ke sana agar tak menimbulkan masalah. Terlihat Yuan Feng pun mengatakan ia akan melindungi Cuyun jika sekte Tianyan menyerang. Tak lama setelah hal tersebut, mereka pun singgah di sebuah kedai di sana untuk beristirahat. Terlihat bos kedai pun mengetahui orang yang telah menipu Yan Feng ketika membeli obat. Namun Yan Feng bilang ia membeli obat dikarenakan kasihan pada anak gadis dari penjual obat tersebut. Diketahui ia bernama Laulan. Mendengar nama gadis itu, Cuyun pun familiar dengan namanya. Tak lama setelah hal itu, penjual obat pun muncul di sana. Namun Cuyun menyuruh Yuan Feng jangan mengejarnya, dikarenakan takutnya pedagang itu adalah sekte Tianyan yang menyamar. Hingga akhirnya Cuyun pun meminta bos kedai untuk mengantarkannya ke desa Lugia. Ketika di perjalanan, ternyata Cuyun hanya ingin tahu, yaitu dengan Laulan yang mampu membuat ramuan kualitas menengah. Di sisi lain, ternyata bos kedai tersebut adalah bawahan sekte Tianyan yang menyamar. Ia pun melapor pada Tuan Muda bahwa Cuyun dan lainnya berangkat ke desa Laujia. Tapi Tuan Muda tidak akan langsung menyerang Cuyun. Dan ia pun akan mencoba untuk merekrut Cuyun. Dikarenakan ia heran Cuyun bisa menerobos ke tingkat 4 pengumpulan jiwa dengan cepat. Dan ia pun ingin mengetahui rahasia kultivasi Cuyun. Kembali pada Cuyun dan lainnya, mereka pun menemui gadis kecil tersebut. Namun terlihat Laulan menghindari wali kota dan juga Yan Feng. Tapi ketika Cuyun melihatnya, ia pun mengingat di kehidupan sebelumnya bahwa Laulan ini yang telah menyelamatkannya waktu itu. Kemudian Cuyun bertanya apa benar Laulan yang telah membuat ramuan canlang itu. Cuyun bilang bahwa Laulan ini memiliki bakat dalam membuat ramuan. Cuyun pun memberikan cincin ruang yang di dalamnya terdapat sumber daya untuk Laulan membuat ramuan. Dan Cuyun yakin bahwa nantinya Laulan akan memahaminya. Cuyun juga mengatakan jika ia terluka nanti, maka Laulan harus mengobatinya. Setelah hal tersebut, mereka pun berpisah. Sementara Cuyun akan melanjutkan perjalanan. Ketika di jalan, Cuyun bilang bahwa Laulan memiliki banyak bakat. Hanya saja ia hidup di keluarga yang seperti itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun Yan Feng menjelaskan bahwa di sekitar sini terdapat banyak menara pengawas. Hal itu dikarenakan banyaknya hewan buas di sini. Setelah hal itu, mereka pun akan beristirahat di menara pengawas. Kemudian Yan Feng pun memperkenalkan dirinya dan mereka pun masuk untuk makan di sana. Setelah di dalam, Cuyun pun bilang kepada Yan Feng, ia harus meningkatkan kultivasinya sebagai murid utama dari sekte Lin Xiao. Terlihat orang-orang menara pengawas pun membicarakan tentang binatang buas yang akan menyerang. Dan benar saja, tak lama setelah hal itu gerombolan binatang buas pun menyerang. Mengetahui hal tersebut, kepala menara pun memasang pelindung di sana agar para binatang buas tidak masuk ke menara. Ditambah lagi, ia juga sudah mengirim pesan ke kota kaisaran. Sementara Cuyun yang mendengar bahwa asal binatang buas ini dari barat laut, ia pun berniat pergi ke desa Laujia dikarenakan khawatir kepada Laulan. Namun ketika Cuyun dan lainnya akan pergi, mereka pun ditahan untuk melindungi menara ini. Hingga akhirnya Cuyun pun pergi keluar bersama Yanxi menuju ke desa Laujia. Di tengah perjalanan, Yanxi pun menyarankan Cuyun pergi ke jalan lain dikarenakan jalan ini dipenuhi hewan buas. Namun Cuyun mengatakan bahwa ia akan menerobos kawanan serigala ini. Sementara di menara, wali kota dan lainnya pun menjadi khawatir
dikarenakan takutnya penghalang akan jebol oleh binatang buas. Sementara Chuyun dan Yanxi pun akan melewati jalan pintas yang berbahaya. Dan benar saja muncullah hewan landak di tingkat 9 pengumpulan jiwa. Di saat itu Chuyun pun mengetahui bahwa ada seseorang yang membuat landak ini menjadi marah. Hingga pada akhirnya Chuyun pun terkena serangan dari landak tersebut. Bahkan Yanxi saja tidak bisa menahan landak itu yang akan menyerang Chuyun. Setelah hal tersebut Chuyun pun mengetahui kelemahan landak itu. Dan akhirnya ia pun berhasil mengalahkannya. Namun tak lama kelompok landak pun tiba di tempat Chuyun. Kemudian Yanxi pun menyuruh Chuyun pergi, dan Yanxi pun akan mengurus landak ini. Namun ketika Chuyun menuju desa, ada bawahan dari sekte Tianyan yang memantau Chuyun. Kembali ke menara, para hewan buas pun masih berusaha untuk menerobos penghalang. Namun wali kota dan lainnya bersiaga dikarenakan sebentar lagi penghalang akan hancur. Dan benar saja penghalang itu pun hancur begitu saja. Setelah hal tersebut, wali kota dan Yang Feng pun bertarung dengan hewan buas di sana, yaitu untuk mempertahankan gerbang. Sementara di sisi Chuyun, ia pun mengeluarkan pedangnya dan ia pun melewati kawanan binatang buas di sana. Kembali ke menara, terlihat orang-orang di sana pun sudah dikepung oleh binatang buas. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di sana. Ditambah lagi binatang buas yang datang ke menara ini cukup ganas. 应该就快到了。不好，外面树逃来是更。 Saat itu wali kota pun menyarankan untuk melarikan diri saja. Namun Yan Feng tidak mau melarikan diri dikarenakan ia harus melindungi orang-orang di belakang. Kembali kepada Chuyun yang tiba di rumah Laulan yang sudah terbakar. Dan tiba-tiba saja kawanan serigala pun muncul di sana. Sementara itu terlihat Laulan pun sedang disandra oleh bawahan sekte Tianyan. Ia melakukan hal itu untuk memancing Chuyun dan juga membunuhnya. Tak lama setelah hal itu, Chuyun pun muncul di sana. Kemudian orang itu pun memakai sulingnya untuk memancing para serigala untuk menyerang Chuyun. Namun dikarenakan serigala tersebut bisa teleportasi, Chuyun pun terkena serangannya. Chuyun pun mengetahui bahwa sekte Tianyan memancing gelombang binatang untuk menyerangnya dan juga membunuh Chuyun. Terlebih lagi, Chuyun juga mengetahui bahwa kepala menara adalah salah satu dari mereka. Namun, Chuyun mengatakan ia datang ke sini untuk menyelamatkan Laulan. Hingga pada akhirnya, Chuyun pun dikepung oleh para serigala. Sementara di tempat lain, ketika Yanxi akan diserang oleh landak, Guan Yu pun muncul di sana untuk menyelamatkannya. Kembali kepada Chuyun yang dikepung oleh kawanan serigala. Hingga akhirnya Chuyun pun memakai angin gunturnya untuk menyerang kawanan serigala tersebut. Namun tetap saja Chuyun pun terkena cakar dari serigala yang bisa teleport. Setelah hal itu, orang itu pun akan mengambil kepala Chuyun dikarenakan harganya sangat mahal. Kemudian ia pun memakai sulingnya kembali untuk memanggil kawanan serigala yang lebih banyak. Terlihat di sana juga terdapat serigala cukup besar untuk menyerang Chuyun. Menara, gerombolan binatang buas pun akan menyerbu dan juga menyerang menara. Tapi untungnya bantuan datang tepat waktu dari prajurit kekaisaran. Setelah hal tersebut, senior Yang Feng mengetahui bahwa kepala menara menyembunyikan kekuatan aslinya, dikarenakan ia adalah salah satu dari sekte Tianyan. Sementara para prajurit kekaisaran hampir selesai membersihkan gelombang binatang. Di sisi lain, senior Yang Feng dan wali kota, mereka pun bergegas menuju desa Laujia dikarenakan khawatir kepada Chuyun. Sementara Chuyun sendiri memakan pil agar kekuatannya lebih kuat lagi. Kemudian ia pun langsung menyerang orang itu. Namun bawahan sekte Tianyan menggunakan Laulan agar Chuyun ragu untuk menyerangnya.
Hingga pada akhirnya ia pun menggunakan sulingnya kembali untuk menyerang Chuyun menggunakan para serigala. Tapi Kuan Yu tiba di sana dan ia pun menyelamatkan Chuyun dari serigala yang bisa teleport. Hal itu pun membuat mereka berdua terpental ke dalam kobaran api. Terlihat di saat itu bawahan sekte Tianyan yang mengira Chuyun sudah mati, ternyata Chuyun masih hidup dan memangku Kuan Yu di sana. Terlihat kekuatan Phoenix juga muncul akibat dipicu oleh kobaran api. Setelah hal itu, Kuan Yu pun mengatakan ia telah membayar hutangnya di turnamen waktu itu. Lalu Chuyun pun menggunakan kekuatan Phoenix untuk mengalahkan bawahan dari sekte Tianyan. Setelah hal tersebut, Chuyun juga menggunakan seruling bawahan sekte Tianyan untuk membunuh orang tersebut. Tapi setelah hal itu, muncullah Tuan Muda dari sekte Tianyan. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin mengetahui teknik kultivasi dari Chuyun. Dikarenakan Chuyun bisa menerobos ke tahap 4 pengumpulan jiwa. Mendengar hal tersebut, Chuyun pun langsung menyerangnya. Namun, serangan tersebut dengan mudah dihalau olehnya. Kemudian Chuyun pun menanyakan apa yang diinginkan oleh Tuan Muda. Tuan Muda bilang ia mewakili sekte Tianyan untuk meminta maaf kepada Chuyun, sekaligus mengundangnya ke sekte Tianyan. Ditambah lagi, Tuan Muda juga akan memberikan teknik naga terbang kepada Chuyun. Namun, tampaknya Chuyun menolak hal tersebut. Tapi Tuan Muda mengatakan jika Chuyun berubah pikiran, Tuan Muda akan membantunya. Setelah hal itu, Tuan Muda pun pergi sembari membawa bawahannya. Kemudian Kuan Yu pun mengembalikan jaket yang diberikan Chuyun sebelumnya. Di saat itu, Chuyun berniat membawa Laulan pergi. Namun, tiba-tiba saja Chuyun langsung pingsan dikarenakan efek obat yang ia telan sebelumnya. Tapi untungnya wali kota dan senior Yan Feng tepat waktu untuk menolong Chuyun. Mereka pun mengetahui bahwa lautan spiritual Chuyun kosong, dikarenakan Chuyun memaksa kekuatan spiritualnya saat melawan sekte Tianyan. Setelah hal tersebut, Chuyun pun langsung terbangun di tempat buku reinkarnasi. Ditambah lagi, Chuyun bisa langsung bangun dikarenakan berkat kekuatan penyembuh dari Phoenix. Tak lama setelah hal itu, senior Yang Feng pun mengecek keadaan Chuyun. Ia pun tidak menyangka dalam 2 hari kekuatan spiritual Chuyun sudah stabil. Terlihat senior juga menyesal dikarenakan ia terlambat untuk menolong Chuyun. Di saat itu Yandu juga meminta maaf dikarenakan ia tidak bisa melindungi Chuyun. Tapi Chuyun bilang bahwa ia baik-baik saja. Terlebih lagi, Chuyun juga mengajak Laulan untuk tinggal bersamanya, dikarenakan ayah Laulan sudah menghilang. Namun saat itu Laulan berpikiran bahwa Chuyun akan menikahinya. Setelah hal itu, Chuyun pun akan melanjutkan perjalanan. Ia pun menyuruh Yandu untuk kembali ke kota Shifeng untuk mengobati lukanya. Chuyun juga mengatakan bahwa masalah dengan sekte Tianyan sudah dibereskan. Ia juga meminta wali kota untuk mengantarkan Yandu ke kota Shifeng. Setelah hal tersebut, Chuyun dan lainnya pun menaiki kuda untuk sampai ke kota Kaisaran. Saat itu, senior Yan Feng pun meminta Laulan untuk memanggilnya kakak tertua. Namun, Laulan bilang ia dengar dari desanya bahwa orang dari sekte Lin Xiao sangat ramah. Namun, berbeda dengan senior Yan Feng yang sikapnya seperti ini. Tapi senior mengatakan sekte Lin Xiao unggul dalam kekuatan spiritual daripada sekte Yunmeng. Senior juga menjelaskan Chuyun bisa masuk ke gedung Lin Xiao dan juga memilih harta di sana, dikarenakan Chuyun adalah salah satu murid inti. Senior Yan Feng juga menyarankan kepada Chuyun agar memilih teknik peringkat suci nanti. Mendengar hal itu, Chuyun mengatakan bahwa teknik tersebut memang cocok untuknya. Setelah hal itu, senior pun menjelaskan bahwa batu spiritual yang ada di gerbang kota yaitu digunakan untuk mempertahankan kota. Di saat itu, Chuyun pun mengetahui ia datang ke kota ini yaitu untuk menyelidiki pembantaian keluarga Chu 16 tahun lalu dan juga meningkatkan kultivasi Chuyun dengan cepat agar ia bisa menyelamatkan Liu Xiang nanti. Setelah ada di gerbang, penjaga di sana pun meminta senior Yan Feng untuk menunjukkan token hitam murid inti. Hingga pada akhirnya Chuyun pun menunjukkan token tersebut. Melihat hal itu, mereka pun langsung meminta maaf kepada Chuyun dan juga mempersilahkan mereka masuk. Setelah di dalam, terlihat tetua Go pun memantau Chuyun dan lainnya. Dan ia pun langsung mengirim pesan kepada seseorang. Sementara itu, Chuyun mengatakan lebih baik mereka cepat langsung masuk ke sekte.
Di saat itu juga terlihat diadakannya arena Feng Yun, yang ternyata dua murid dari sekte Lin Xiao akan bertarung, yaitu untuk memperebutkan posisi pos penjaga. Para penonton juga berkumpul untuk melihat pertarungan tersebut. Senior Yang Feng menjelaskan kepada Chuyun bahwa ini adalah aturan khusus dari Kekaisaran Liu Yun. Jika ada yang mempunyai masalah, maka mereka akan menyelesaikannya di arena pertarungan. Terlihat di sana juga ada patung Jenderal Wu, dan ternyata ialah yang mengusulkan pertarungan ini. Kemudian senior Yang Feng pun akan pergi, sementara Chuyun tetap di sini untuk melihat pertarungan mereka. Namun tiba-tiba saja ada gerombolan kuda yang lewat, yang menyebabkan Laulan pun terlempar dari kudanya. Di saat itu orang itu pun menyalahkan Laulan dikarenakan menghalangi jalannya. Chuyun pun mengatakan bahwa orang itu buta dikarenakan tidak bisa melihat jalan. Mendengar hal tersebut, ia pun menjadi geram. Kemudian ia pun menggunakan hewannya untuk menyerang Chuyun. Namun dengan mudah Chuyun pun langsung mengalahkan hewan tersebut. Setelah hal itu, ia pun menyuruh bawahannya untuk mengepung Chuyun. Bawahannya pun mengatakan bahwa tuannya adalah pangeran kedua, yaitu Lin Chen Xiao, yang ternyata adalah salah satu dari keluarga besar. Ditambah lagi, Chuyun juga berani membuatnya marah. Namun Chuyun mengatakan bahwa ia hanya ingin menertibkan orang sombong seperti Chen Xiao. Mendengar hal tersebut, Chen Xiao pun berniat akan membunuh Chuyun, dikarenakan ia dikalahkan oleh Chuyun. Kemudian ia pun menyuruh bawahannya untuk menyerang Chuyun. Namun di saat itu Tetua Ye pun muncul di sana untuk menghentikan hal itu. Tapi Chen Xiao dan bawahannya mengatakan mereka hanya ingin membela diri dikarenakan telah disakiti oleh Chuyun. Mendengar hal itu, Tetua Ye pun meminta penjelasan kepada Chuyun. Saat itu Laulan pun menjadi saksi dengan mengatakan bahwa Chen Xiao dan bawahannya yang telah menabrak dirinya. Kemudian Tetua Ye pun menanyakan Chuyun berasal dari mana, dikarenakan ia belum pernah melihat Chuyun sebelumnya. Hingga akhirnya senior Yang Feng pun menjelaskan bahwa Chuyun ini adalah murid pusat yang direkrut oleh Tetua Yang. Mendengar hal itu, Tetua Ye pun menyuruh Chen Xiao untuk meminta maaf kepada Chuyun. Namun tampaknya Chuyun tidak menanggapi permintaan maaf dari Chen Xiao. Kemudian Tetua Ye pun akan mengantarkan Chuyun ke aula sebagai permintaan maafnya. Setelah hal itu, ketika menaiki elang, Tetua Ye pun menjelaskan seluruh bagian kekaisaran, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Sedangkan di pusat kota ada 5 sekte di sana, dan di sebelah utara adalah istana Kekaisaran Liu Yun. Terlihat di sana juga ada zona arena yang mana di dalamnya terdapat semua murid sekte termasuk Kuan Yu yang sedang berada di tempat tersebut. Setelah hal itu, terlihat mereka pun menyambut seorang kembang desa dari desa Lin Xiao. Mereka berkumpul dikarenakan ini kesempatan langka untuk melihatnya. Namun tiba-tiba saja Kijang yang membawa kembang desa tersebut, ia pun mengamuk yang membuat kembang desa terjatuh tepat di pangkuan Chuyun. Melihat hal tersebut, para murid di sana pun menjadi kesal kepada Chuyun dikarenakan telah menodai dewi mereka. Kemudian Chuyun bilang apakah Nonashu akan terus duduk di badannya. Namun justru Nonashu langsung menampar Chuyun. Setelah hal itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat itu senior Ye mengatakan bahwa di depan adalah sekte Lin Xiao. Di sisi lain ternyata sudah ada yang menunggu Chuyun di depan pintu sekte, dan ia adalah Liu Yun. Ia pun mengatakan kepada senior Yan Feng bahwa ia hanya menunggu pintu sekte dan juga tidak akan membiarkan sampah seperti Chuyun masuk. Namun senior Ye bilang bahwa Ye Yun tidak boleh kasar seperti itu, dikarenakan Chuyun adalah murid pusat yang direkrut oleh Tetua Yang. Mendengar hal itu, mereka pun tidak terima, dikarenakan Chuyun masuk jalur belakang untuk menjadi murid utama. Dikarenakan setidaknya harus peringkat spiritual bumi yang menjadi murid pusat. Terlihat Ye Yun dan murid sekte Lin Xiao lainnya tidak puas. Ditambah lagi Chuyun menjadi murid pusat tanpa lulus ujian. Hingga pada akhirnya Ye Yun pun meminta Chuyun untuk menyerahkan token murid utama. Kemudian dikarenakan Chuyun tidak mau menyerahkannya, terjadi pertarungan di antara mereka. Terlihat di saat itu Chuyun pun terkena serangan dari Ye Yun. Namun ketika Ye Yun akan menyerang Chuyun kembali, senior Yang Feng pun menghajar Ye Yun di sana. Ia juga bilang bahwa Ye Yun sangat lancang dikarenakan berniat membunuh murid dari sekte yang sama.
Tak lama setelah hal itu, tetua Xiaoting pun muncul di sana. Ye Yun pun mengatakan bahwa senior Yan Feng menghajarnya, yaitu untuk melindungi orang luar. Mendengar hal tersebut, tetua Xiao pun menanyakan apakah itu benar. Senior pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya, dan Ye Yun lah yang membuat kerusuhan di sini. Namun justru tetua Xiao juga tidak terima dikarenakan Chu Yun bisa menjadi murid utama hanya dengan tingkatan 4 pengumpulan jiwa. Saat itu senior Ye mengetahui bahwa tetua Xiao ini bermusuh dengan tetua Yang. Kemudian ia pun pergi untuk memanggil tetua eksekutif. Di saat itu Chu Yun mengatakan bahwa rumor itu benar, bahwa benar ia telah mengalahkan tetua Gu. Ditambah lagi 4 sekte ingin merekrutnya. Mendengar hal itu, para murid pun menduga bahwa Chu Yun menggunakan cara curang untuk menyerang tetua Gu. Kemudian tetua Xiao mengatakan jika Chu Yun ingin menjadi murid pusat, maka Chu Yun harus mengikuti ujian. Hal itu pun dibenarkan oleh Ye Yun, dikarenakan ini adalah keadilan bagi seluruh murid sekte Lin Xiao. Mendengar hal tersebut, para murid lainnya pun mendukung apa yang dikatakan oleh Ye Yun. Namun tak lama setelah hal itu, seorang tetua dengan aura petir muncul di sana, dan ternyata ia adalah tetua eksekutif, yaitu tetua Tie. Ia mengatakan siapa yang membuat kerusuhan di sini. Tetua Xiao pun mengatakan ini dikarenakan Chu Yun bisa masuk murid utama tanpa ujian. Kemudian Chu Yun pun menunjukkan token murid pusatnya. Melihat hal itu, tetua Tie bilang bahwa di sekte Lin Xiao semuanya menghormati aturan, dan jika Chu Yun tidak layak menjadi murid pusat, maka jangan salahkan ia jika bertindak kejam. Hingga akhirnya tetua Xiao mengatakan dikarenakan Chu Yun ingin membuktikan dirinya, maka ujian Chu Yun adalah menghabiskan waktu 7 hari di hutan berkabut. Mendengar hal itu, para murid lain pun membicarakan bahwa hutan berkabut tersebut sangat berbahaya. Tetua Xiao juga menambahkan jika Chu Yun berhasil melakukannya, maka Chu Yun akan diterima sebagai murid utama. Namun di saat itu Ye Yun dan gengnya pun meremehkan Chu Yun dikarenakan hanya mempunyai senjata spiritual tingkat 1. Sementara itu di sisi Nonasu, ia menjadi penasaran kepada Chu Yun dikarenakan walaupun kekuatan spiritual Chu Yun lemah, akan tetapi Chu Yun bisa menang dalam turnamen bela diri. Terlihat teman Nonasu juga menggoda Nonasu dikarenakan bisa memahami Chu Yun. Namun di sisi Chu Yun, ia pun menerima ujian ini, walaupun ia sudah diperingati oleh senior Yan Feng. Setelah hal itu, senior Yang Feng pun memperingati Chu Yun kembali bahwa ini adalah jebakan agar Chu Yun menerima ujian ini, dan ia pun menyarankan untuk menunggu guru yang terlebih dahulu. Tapi Chu Yun akan tetap melakukan ujian ini, yaitu untuk membungkam mereka semua. Kemudian Chu Yun pun menyuruh senior Yan Feng untuk mengantar Laulan pada orang dari sekte Yunmeng, dan ternyata Chu Yun menyuruh tuan muda sekte Tianyan untuk menjaga Laulan, dan nantinya Chu Yun pun akan memikirkan tawaran ia kembali. Di sisi lain, tetua Gu pun bekerjasama dengan tetua Xiao untuk membunuh Chu Yun. Ditambah lagi tetua Gu juga masih penasaran teknik apa yang dipakai oleh Chu Yun untuk menyerangnya. Maka dari itu tetua Gu pun harus memastikan Chu Yun mati ketika di hutan berkabut. Esok harinya tetua Xiao pun mengatakan ia membuka ujian ini, yaitu untuk melindungi aturan sekte Lin Xiao. Ia juga bilang jika dapat menghabiskan 7 hari di hutan berkabut, maka dipastikan murid tersebut lulus. Kemudian tetua Tie pun membuka portal untuk masuk ke hutan berkabut. Terlihat tetua Xiao juga menyuruh para murid memakai gelang jika ingin pergi ke hutan berkabut. Namun jika kehilangan gelang itu hanya bisa menunggu untuk dijemput. Hingga akhirnya ujian pun dimulai. Terlihat Chu Yun dan lainnya pun berjalan menuju pintu portal. Saat itu Ye Yun dan gengnya pun meremehkan Chu Yun dikarenakan Chu Yun pasti akan mati di hutan berkabut nanti. Namun di saat itu Chu Yun pun menghilangkan ketakutannya dikarenakan ia pasti bisa mengalahkan semua binatang buas yang akan menyerangnya. Setelah hal tersebut, Chu Yun pun masuk ke hutan berkabut. Setelah masuk, Chu Yun pun mengatakan bahwa ia harus mencari sumber air dikarenakan masih 7 hari lagi berada di hutan berkabut ini. Kemudian ketika Chu Yun berjalan, ia pun diikuti banyak orang. Hingga pada akhirnya Chu Yun pun menyuruh orang itu keluar. Dan ternyata ia adalah Ye Yun dan komplotannya, dua bawahannya untuk menyerang Chu Yun.
Namun dengan mudah Cuyun pun mengalahkan dua bawahan tersebut. Setelah hal itu, Cuyun pun diserang kembali oleh dua orang bawahan Yiyun, hingga pada akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran di sana. Namun di saat itu Cuyun pun terdesak dan akhirnya terkena serangannya. Namun ternyata Cuyun hanya berpura-pura dan bawahan Yiyun pun terkena serangan dari temannya sendiri. Kemudian satu bawahan Yiyun yang melihat hal itu, ia pun melarikan diri dikarenakan tidak mau melawan Cuyun. Namun Cuyun tidak akan membiarkan hal itu, hingga pada akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkannya. Tapi tiba-tiba saja Cuyun pun terkena serangan mendadak dari Yiyun yang menyerangnya. Setelah hal itu Cuyun pun bertarung sebentar dengan Yiyun, hingga akhirnya ia pun melarikan diri dikarenakan terluka. Mengetahui hal tersebut, Yiyun pun menyalakan sinyal untuk memanggil komplotannya. Kemudian ia pun menyuruh bawahannya untuk mengejar Cuyun. Di sisi lain terlihat Cuyun pun berhenti di sungai. Namun ia menjadi heran mengapa di hutan sebesar ini ia sangat mudah ditemukan. Hingga pada akhirnya Cuyun pun ditemukan kembali dan akhirnya dikejar-kejar oleh bawahan Yiyun. Sementara itu Kuan Yu pun mengingat ia diperintah oleh Tetua Gu untuk memberikan cacing pemakan roh kepada Cuyun. Tetua Gu juga memasukkan cacing tersebut kepada mulut Kuan Yu. Tetua Gu juga memberikan obat untuk menahan cacing tersebut selama 3 hari. Dan setelah Kuan Yu memindahkan cacing tersebut kepada Cuyun, Kuan Yu pun akan diberikan obat penawarnya. Tetua Gu melakukan hal ini dikarenakan ia tidak ingin Cuyun menjadi murid inti. Kembali kepada Cuyun yang tiba di kawanan binatang buas. Terlihat komplotan Yiyun yang melihat hal tersebut, mereka pun menduga Cuyun akan mati karena dikepung oleh binatang buas. Namun justru merekalah yang dikejar-kejar oleh para binatang buas, dikarenakan Cuyun memakai seruling yang sebelumnya ia dapatkan dari bawahan sekte Tian. Setelah hal itu, Cuyun pun akan pergi ke sungai untuk mengambil air. Tapi di saat itu, Cuyun pun melihat Kuan Yu di sana. Cuyun pun menanyakan mengapa Kuan Yu ada di sini. Kuan Yu pun mengatakan ia di sini untuk membunuh Cuyun. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Namun pastinya Cuyunlah yang menang dalam pertarungan tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut, Cuyun pun memijat kaki Kuan Yu. Dikarenakan tadi Cuyun melihat kaki Kuan Yu kesakitan. Di saat itu Cuyun juga mengatakan Tetua Gu tidak menyerah dengan mengirim Kuan Yu ke sini untuk membunuhnya. Tapi Kuan Yu bilang ia harus membunuh Cuyun sebelum orang lain yang melakukannya. Ditambah lagi Kuan Yu juga menanyakan kabar tentang Liu Xiang. Namun terlihat Cuyun tidak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba saja Kuan Yu pun langsung mencium Cuyun. Kuan Yu melakukan hal tersebut untuk memindahkan cacing pemakan roh kepada Cuyun. Di sisi lain, terlihat para pangeran dari sekte Yunmeng membicarakan Cuyun. Dikarenakan Cuyun yang sangat merepotkan. Bahkan sekte Yunmeng saja memburu Cuyun untuk dibunuh. Mereka juga tidak khawatir dengan keluarga Sui. Dikarenakan keluarga Sui saja bergantung pada mereka. Tak lama setelah hal itu, ajudan pun melapor pada pangeran kedua bahwa Kuan Yu sudah kembali. Setelah Kuan Yu tiba di sana, ia pun mengatakan bahwa ia telah menjalankan perintah dengan baik. Setelah hal tersebut, Kuan Yu pun akan kembali bersama pangeran kedua. Sementara saudara pangeran kedua yaitu Jiao Hao, ia pun akan pergi yaitu untuk melihat keadaan Cuyun. Kembali kepada Cuyun yang sedang rebahan. Dan tiba-tiba saja ia pun dikepung oleh Yiyun dan komplotannya. Terlihat di situ Yiyun pun menjadi sangat marah dikarenakan Cuyun menggunakan binatang buas untuk menyerangnya. Hingga pada akhirnya mereka pun akan membunuh Cuyun. Dikarenakan mereka juga mengetahui bahwa sebelumnya Cuyun terluka.
Mendengar hal tersebut, Cuyun bilang ia akan membereskan masalah ini dengan mereka. Namun setelah pertarungan terjadi sebentar, Cuyun pun melarikan diri dari sana. Setelah hal itu, terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Tapi sayangnya, Cuyun pun terkena serangan dari komplotan Yeyun. Kemudian Cuyun pun bersembunyi di pohon. Namun akhirnya ia ketahuan. Hingga pada akhirnya Cuyun pun terkepung. Lalu Cuyun pun mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan mereka semua. Melihat hal tersebut, Yeyun pun menjadi terkejut. Namun Cuyun bilang bahwa luka ia sebelumnya sudah pulih. Yeyun juga tidak menyangka bahwa sekarang Cuyun berada di tingkat 3 spiritual langit. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat masing-masing dari mereka mengeluarkan serangan yang hebat. Akibat serangan mereka, terjadilah bentrokan dahsyat di sana. Dan akhirnya Yeyun pun terpental akibat serangan tersebut. Kemudian Cuyun pun mengatakan bahwa ini bukanlah kekuatan sejatinya. Mendengar hal itu, Yeyun pun menjadi sangat marah. Hingga akhirnya Yeyun pun mengeluarkan kekuatan aslinya. Melihat hal tersebut, Cuyun pun mengetahui dikarenakan menyegel monster roh di bela dirinya. Ditambah lagi, Cuyun juga bisa mencium bau darah dari ribuan orang yang dikorbankan untuk menyegel monster tersebut. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun terlihat Cuyun terdesak diserang oleh Yeyun. Terlihat di sana juga ada Kuan Yu yang sedang melihat pertarungan mereka. Sementara itu di aula ujian, para tetua dan lainnya pun sedang memantau para murid yang sedang menjalani ujian. Terlihat di saat itu senior Yan Feng mengatakan bahwa gelombang binatang buas telah berlangsung selama 5 hari. Tapi pertarungan sengit baru saja dimulai. Senior Ye dan lainnya juga tidak menyangka Cuyun bisa bertahan di hutan selama ini. Ditambah lagi bisa bertarung seimbang dengan Yeyun. Kembali kepada Cuyun, ia pun mengetahui bahwa kekuatan kecepatan Yeyun saat ini mungkin ada di tingkat bumi. Terlihat di saat itu Yeyun pun terus menyerang Cuyun. Tapi di sisi Cuyun ia pun hanya terus menghindar. Ditambah lagi Cuyun tidak bisa merasakan kekuatan spiritualnya. Setelah hal tersebut, dengan percaya diri Yeyun bilang hanya ia yang pantas menjadi murid inti. Namun di sisi Cuyun ia pun sudah pulih dari lukanya. Dan ternyata itu berkat kekuatan Phoenix. Setelah hal itu terjadilah bentrokan hebat di antara mereka. Dan pastinya Cuyun pun berhasil mengalahkan Yeyun. Tapi setelahnya Cuyun pun merasakan kekuatan spiritualnya tiba-tiba saja menghilang. Saat itu Yeyun yang sudah kalah, ia pun mengatakan bahwa pastinya Cuyun akan mati di hutan ini, dikarenakan Cuyun kehilangan kekuatan spiritualnya. Tapi Cuyun bilang bahwa ia tidak boleh mati di sini dan juga harus lulus dari ujian ini. Mendengar hal tersebut, Cuyun pun akan langsung membunuh Yeyun. Namun di saat itu Cuyun pun menjadi ragu dikarenakan Yeyun memprovokasinya. Tapi tak lama setelah hal itu Cuyun pun terpental dikarenakan ledakan kekuatan yang hebat. Dan ternyata itu adalah tetua Jiao dari sekte Yunmeng. Dengan marah ia mengatakan berani sekali Cuyun membunuh Tuan Li. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.